Haleluya, puji Tuhan. Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Philadelphia, kasih persaudaraan. Mari saat ini saya undang kita semua untuk berkatakan pada jiwa kita. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Berbuat baiklah, berkat Tuhan turun. Wow, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat kemuliaan Tuhan Yesus. Haleluya. Oleh karena kebaikan Tuhan, kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Amin saudara. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita boleh melewati setiap musim-musim kehidupan kita. Mari saat ini kita undang untuk kita mengatakan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau sungguh baik bagi kami semua. Kami percaya saat ini Engkau hadir di mana kami berada, melewati dan mengurapi setiap kami, memberkati ibadah kami saat ini sampai kesudahannya. Segala kuasa-kuasa yang bukan daripada Tuhan, biarlah Engkau halaukan, biarlah Engkau saja yang terotoritas, yang tertinggi ya Tuhan, di dalam kami. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih
untuk setiap musim yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan yang Kau berikan. Kami boleh melewati segala apa yang terjadi bagi kami Tuhan. Oh, terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Kami mau lebih lagi menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Allah kita sungguh baik. Yang setuju katakan amin. Nah, Dia baik buat saya, Dia baik buat saudara, Dia baik buat kita semua. Kasih setianya tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selamanya. Bagiku, itu
kasih setia Tuhan tak berkesudahan. Saat ini kami percaya Roh-Mu hadir memenuhi setiap kami. Biarlah kami mau membuka hati kami untuk Roh-Mu ya Tuhan. Kau jamah, Kau lembutkan, bahkan Kau ubahkan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku.
lebih lagi akan firman-Mu. Biarlah Kau taburi hati-hati kami ya Tuhan. Biarlah Kau berikan lebih lagi pengertian akan maunya Engkau ya Tuhan dalam kehidupan kami. Memberkati yang akan membawakan firman-Mu. Pakai lidah bibir hamba-Mu ya Tuhan. Kau urapi ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Roh-Mu saja yang bekerja. Haleluya, haleluya. Amin. Saya serahkan selanjutnya kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, saudaraku, selamat kita ketemu kembali di dalam ibadah minggu terakhir di bulan September ini. Luar biasa, kasih karunia Tuhanlah yang menyebabkan kita masih ada sebagaimana kita ada. Biarlah saudara di rumah tersenyum kepada Tuhan yang hadir di rumah saudara juga pada hari ini. Puji Tuhan saudaraku, kita masih lewat streaming karena Jakarta masih di PSBB sampai pertengahan Oktober nanti. Kita harapkan semuanya bisa selesai dan keadaan menjadi baik, kita boleh berkumpul kembali. Mari kita berdiri saudaraku, kita akan katakan tema kita pada bulan September ini. Ya, sama-sama berdiri dan katakan, hei jiwaku, pujilah Tuhan, berbuat baiklah, berkat Tuhan turun. Siapa yang ingin diberkati katakan, amin. Silakan duduk saudaraku. Saudaraku, tahukah saudara bahwa berkat Tuhan yang turun itu tidak selalu dalam bentuk materi yang kelihatan. Tetapi yang penting adalah berkat Tuhan yang berupa hal-hal yang gak kelihatan. Yaitu kegembiraan, sukacita, ketenangan, kelegaan, kesembuhan, dan kebahagiaan bagi kita masing-masing pada waktu kita berbuat baik. Saudaraku, kebaikan yang kita lakukan itu mendatangkan berkat juga bagi diri kita. Ini rahasianya. Oleh sebab itu tema khotbah saya pada akhir bulan September ini adalah kebaikan mendatangkan kebaikan. Haleluya, kebaikan mendatangkan kebaikan. Saudaraku, ada satu cerita yang pernah saya jadikan renungan waktu masih ada warta jemaat. Ya, ada good morning ya dulu saudaraku, saya jadikan salah satu renungan dan saya kutip ini ternyata warta jemaat tahun 2012, 8 tahun yang lalu. Ya, mungkin saudara masih ingat. Cerita tentang seikat bunga. Seorang pria turun dari sebuah mobil mewah yang diparkir di depan kuburan umum. Pria itu berjalan menuju pos penjaga kuburan. Setelah memberi salam, pria yang ternyata adalah sopir satu mobil limusin yang mewah itu berkata, "Bapak, maukah Bapak menemui wanita ya, nyonya saya yang ada di mobil itu? Tolonglah Pak, karena para dokter mengatakan bahwa sebentar lagi beliau akan meninggal." Penjaga kuburan itu menganggukkan kepalanya tanda setuju dan ia segera berjalan di belakang supir itu. Seorang wanita yang lemah dan berwajah sangat sedih membuka pintu mobilnya dan berusaha tersenyum kepada penjaga kuburan itu sambil berkata, "Saya Nyonya Stephen. Saya yang selama ini mungkin sudah 1 tahun mengirimkan uang setiap 2 minggu sekali kepada Anda
saya mengirimkan uang dengan pesan agar Anda dapat membeli seikat bunga yang indah dan taruh di atas makam anak saya yang saya sangat kasihi. Saya datang untuk berterima kasih atas kesediaan dan kebaikan hati Anda. Saya ingin memanfaatkan sisa hidup saya yang mungkin tinggal beberapa saat ini untuk berterima kasih kepada orang-orang yang telah menolong dan mengerti akan kehidupan saya ini. Oh, jadi Nyonya yang selalu mengirimkan uang itu. Nyonya, sebelumnya saya minta maaf kepada Nyonya, kata penjaga kuburan itu. Memang uang yang Nyonya kirimkan itu, mula-mulanya saya selalu belikan bunga-bunga yang indah dan saya taruh di pusara anak Nyonya. Tetapi kemudian saya tidak lagi pernah menaruh bunga itu di pusara anak Nyonya, walaupun saya tetap membelikan bunga-bunga itu. Wah, apa? Kata wanita itu dengan terkejut dan gusar. Ya Nyonya, saya tidak menaruh bunga itu lagi di sana karena menurut saya orang yang sudah mati tidak akan pernah melihat dan menikmati keindahan bunga-bunga itu. Karena itu sekarang beberapa bulan terakhir ini setiap bunga yang saya beli saya berikan kepada mereka yang sedang bersedih, berputus asa, yang ada di rumah sakit, orang miskin yang saya jumpai, dan mereka yang sedang mengalami malapetaka. Orang-orang yang demikian masih hidup, sehingga mereka dapat menikmati keindahan dan keharuman bunga-bunga itu dan membangunkan harapan yang baru. Wanita itu terdiam, kelihatan kesal dan marah. Kemudian dia mengisyaratkan agar sopirnya segera pergi. 3 bulan kemudian, seorang wanita cantik turun dari mobil mewah dan berjalan dengan anggun ke arah pos penjaga kuburan. Dan berkata, "Selamat pagi Bapak, apakah Anda masih ingat saya? Saya Nyonya Stephen. Saya datang untuk berterima kasih atas nasihat yang Anda berikan beberapa bulan yang lalu. Ternyata Anda benar bahwa memperhatikan dan membahagiakan mereka yang masih hidup jauh lebih berguna daripada meratapi mereka yang sudah meninggal. Ketika saya secara langsung mengantarkan bunga-bunga itu ke rumah sakit, ke panti asuhan, ke rumah jompo, ke ibu-ibu, oma-oma yang tidak punya keluarga lagi, bunga-bunga tersebut tidak hanya membuat mereka bahagia, tetapi luar biasanya kebahagiaan itu juga datang dalam diri saya. Ada kelegaan dalam hati saya. Saya bisa merasakan aliran kebahagiaan itu. Sampai saat ini para dokter saya tidak tahu mengapa saya bisa sembuh dengan cepat. Tetapi saya benar-benar yakin bahwa hati saya yang gembira, penuh sukacita, dan munculnya pengharapan-pengharapan adalah obat yang memulihkan saya. Saudaraku, moral katanya dari cerita ini adalah pada waktu saudara berbuat baik kepada orang lain, sesungguhnya kita sedang berbuat baik kepada diri kita. Sesungguhnya ini adalah prinsip daripada firman Tuhan. Yang mungkin kita sudah tahu tetapi sering kita lupakan. Karena seringkali emosi, seringkali keakuan kita memblok pengertian dan prinsip yang sangat penting ini. Prinsipnya adalah pada waktu engkau menolong orang lain, sesungguhnya yang ditolong adalah diri kita sendiri. Mari kita berdiri dan kita buka Amsal 11 ayat yang ke-17.
Amsal 11 ayat yang ke-17 katakan begini. Mari baca sama-sama. Orang yang murah hati berbuat baik kepada siapa? Diri sendiri. Tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Silakan duduk saudaraku. Orang yang murah hati, orang yang berbuat baik, dia berbuat baik kepada diri sendiri. Mari katakan sama-sama, dengan berbuat baik kepada orang lain, kita sedang berbuat baik kepada diri kita juga. Sekali lagi, dengan berbuat baik kepada orang lain, kita sedang berbuat baik kepada diri kita juga. Puji Tuhan, Tuhan Yesus juga mengatakan demikian dalam khotbahnya di bukit dalam Matius 5 ayat 7. Tuhan Yesus mengatakan kata-kata bahagia dan salah satunya dia bilang begini. Matius 5 ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Puji Tuhan. Jadi rupanya melakukan kebaikan itu akan berdampak kepada diri kita sendiri. Dengan kata lain, saat kita berbuat baik, Tuhan memberkati kita. Pada waktu kita membuat baik, Tuhan gak pernah berhutang, dia akan memberkati kita. Ya, dengan apa? Dengan kesukaan, kebahagiaan, bahkan kesembuhan. Dari kesepian kita, kepahitan hidup kita, dan bahkan kesembuhan dari sakit jasmani yang kita alami. Sebagai anak Tuhan, waktu kita berbuat baik, misalnya memberikan senyuman, saudaraku, memberikan perhatian, melepaskan maaf atau pengampunan, memberikan bantuan dana, dan lain sebagainya, kita akan ikut berbahagia. Karena kita akan menyadari bahwa kita telah menjadi saluran kasih Tuhan, saluran berkat Tuhan yang dititipkan lewat kita untuk dibagikan kepada sesama kita. Luar biasa. Saudaraku, mengapa kita akan merasa sejahtera, bahagia pada waktu kita melakukan kebaikan? Karena kita memang diciptakan untuk tujuan itu. Tujuan hidup kita di dalam Kristus seperti dituliskan oleh Efesus 2 ayat yang ke-10. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 katakan, karena kita ini semua buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Puji Tuhan, kita manusia yang berdosa, tapi karena kasih karunia Tuhan, kita ditebus oleh penebusan Tuhan Yesus Kristus. Dan Alkitab katakan kita menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Dan tujuannya apa? Tujuannya supaya kita melakukan kebaikan seperti yang sudah disiapkan Tuhan dalam diri kita. Ayat ini sangat jelas bahwa kita itu memang punya tugas, tujuan hidup adalah melakukan hal-hal yang baik. Dan rahasianya pada waktu kita melakukan kebaikan, maka hal itu bukan hanya menjadi berkat bagi orang yang menerima kebaikan itu, tetapi itu juga menjadi berkat buat kita. Saudaraku, bagaimana caranya supaya kita bisa berbuat baik? Pertama, saudaraku, berikanlah kebaikan kepada orang yang berhak menerimanya. Sekali lagi, yang pertama firman Tuhan katakan, kita harus memberikan kebaikan kepada orang yang berhak menerimanya. Amsal 3 ayat 27-28 katakan begitu. Dikatakan, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya.
padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Secara implisit ayat ini mengatakan ada golongan orang-orang yang berhak menerima kebaikan kita. Kalau begitu juga ada golongan yang tidak berhak menerima kebaikan kita. Orang yang berhak menerima kebaikan kita dimulai dengan kawan-kawan seiman, kata firman Tuhan. Ya, Galatia 6 ayat 10 katakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Siapakah kawan-kawan kita seiman? Dimulai dengan keluarga kita tentunya, orang tua, mertua, suami, istri, anak-anak, saudara sekandung, keluarga besar. Kalau di gereja adalah saudara-saudara seiman, jemaat Tuhan. Kalau di kita GSPD Philadelphia, Belesa, ya, teman-teman sepelayanan, semua orang percaya, orang Kristen, dan banyak lagi tentunya. Dan kepada mereka semakin dekat dengan kita, perbuatan baik itu bukan lagi suatu himbauan, tapi itu merupakan satu tanggung jawab. Seperti tanggung jawab orang tua sama anaknya, suami kepada istri, ya, anak kepada orang tua yang udah tua, ya, kakak kepada adik dan seterusnya. Mereka wajib berbuat baik. Dan pada waktu mereka berbuat baik, berkat Tuhan itu juga balik kepada kita. Nah, kalau begitu, siapa yang kira-kiranya masuk golongan yang tidak berhak menerima kebaikan? Nah, ini yang menarik, saudaraku. Siapa yang kira-kira masuk golongan yang tidak menerima kebaikan? Saya hanya mengutip dua kemungkinan atau dua hal. Yang pertama adalah mereka yang malas, yang tidak mau kerja, padahal mereka mampu untuk bekerja. Sehingga Paulus katakan bagi mereka yang tidak mau bekerja, jangan diberikan makan atau jangan dapat makan. Tegas sekali Paulus, ya. Orang yang malas, orang yang bisa kerja tapi gak mau kerja, maunya nerima aja, jangan dikasih makan, kata Paulus. 2 Tesalonika 3 ayat 6 sampai 10 dia katakan demikian. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti dengan percuma. Tetapi kami berusaha dengan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Saudaraku, kita ada di musim pandemik COVID-19. Saya percaya ada sebagian orang yang berjerih payah, berjuang, ya, untuk supaya bisa survive, bisa tetap makan dan minum, Tuhan akan berkati. Tapi ada juga orang yang menggunakan pandemik ini untuk meminta belas kasihan, padahal dia sendiri bisa berusaha. Nah, kelihatannya ayat-ayat ini ditujukan kepada golongan yang berhak menerima kebaikan dan golongan yang tidak berhak. Ayat 8-nya katakan, ayat 9-nya, bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami menjadi teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Ayat 10-nya, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Saudaraku, jadi golongan pertama
kita harus punya kepekaan kepada seseorang untuk dibantu ya. Supaya jangan kebaikan kita justru dimanfaatkan oleh orang-orang yang Alkitab katakan termasuk golongan yang tidak perlu dibantu. Yang kedua adalah berbuat baiklah kepada orang-orang yang tidak bisa membalas kita. Jadi ada orang-orang kalau kita berbuat baik kepada orang-orang yang bisa membalas kepada kita, sesungguhnya nilainya itu di hadapan Tuhan itu kecil sekali daripada kita berbuat baik kepada orang-orang yang tidak bisa membalas kita. Jadi kita memang harus berbuat baik kepada semua orang. Hanya biasanya yang disebut semua orang itu lu lagi, dia lagi, dia lagi. Si A, si B, si A, si B, si C. Itu aja yang disebut semua orang. Kita kan gak pernah pindah ke si C, ke si Y, Z. Ya. Sedangkan semua orang kan banyak. Jadi mereka yang sesungguhnya tidak memerlukan bantuan atau perbuatan baik kita, tidak termasuk di dalam mereka yang berhak menerimanya sesungguhnya. Sesungguhnya prioritas untuk berbuat baik adalah kepada mereka yang tidak dapat membalas kebaikan kita. Saudaraku, banyak perbuatan baik yang dilakukan manusia saat ini, ya apalagi di musim pandemi seperti ini, semata-mata untuk maksud yang lain. Dan untuk mendapatkan keuntungan, baik keuntungan nama, baik keuntungan pemasaran, baik keuntungan yang lain. Kita seakan-akan sesungguhnya sedang dalam program tukar-menukar kebaikan. Ya, sehingga ada istilahnya kalau kamu baik kepada saya akan baik juga kepada kamu. Kalau kamu jahat kepada saya bisa lebih jahat kepada kamu. Itu mah tukar-menukar aja saudaraku. Program tukar-menukar kebaikan ini bukanlah kebaikan yang Tuhan maksud. Misalnya seorang mengadakan pesta, dia akan pasti mengundang mereka yang dianggap bisa menguntungkan kepada dia. Kita akan jarang mengundang dalam pesta yang mewah, yang besar, orang-orang yang kita anggap ya dia mah gak perlu diundang. Tuhan Yesus berkata kepada orang yang mengundang dia katakan begini. Lukas 14 ayat 12 sampai 14. Tuhan katakan apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu dan atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya. Karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula dan dengan demikian engkau mendapat balasannya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, orang-orang buta, dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang benar. Perhatikan saudaraku, pada waktu engkau berbuat baik kepada mereka yang tidak bisa membalas saudara, mereka akan membalas saudara pada waktu hari kebangkitan orang benar. Ya, pada waktu kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Kapan itu terjadi? 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 17 katakan begini. 1 Tesalonika 4 ayat 15, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang masih hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Orang-orang benar akan dibangkitkan lebih dahulu. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat
bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Pada waktu kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya mengangkat kita semua dalam pengangkatan orang-orang benar sebelum masa aniaya besar, masa antikris 3,5 tahun. Ya, pada waktu itu mereka yang dibantu, mereka yang ditolong oleh kita, mereka yang mendapatkan kebaikan dari kita, dia akan bersaksi kepada Tuhan Yesus. Oh, si bapak itu, si ibu itu berbuat baik pada waktu saya mengalami ini. Oh, perbuatan baik saudara akan dibawa. Saudaraku, oleh sebab itu, jadikanlah perbuatan baik menjadi gaya hidup kita. Secara otomatis kita spontan melakukan kebaikan di keluarga, di pekerjaan, di sekolah, di masyarakat, di gereja. Hingga kita mendapat gelar orang menyebut kita orang baik. Kita nggak bisa bilang, oh saya orang baik saudara. Karena yang bisa bilang kita orang baik adalah orang lain. Tetapi tanpa saudara harus menulis saya orang baik di sini, pada waktu perbuatan-perbuatan saudara kepada mereka, khususnya kepada mereka yang tidak bisa membalas kebaikan kita, mereka akan menyebut kita orang baik. Yang kedua, kita harus berbuat baik pada waktu ada kesempatan. Karena kesempatan berbuat baik itu seakan-akan berkat yang Tuhan sediakan kepada kita. Ingat Amsal 3 ayat 27 tadi katakan, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu untuk melakukannya. Saudaraku, Alkitab mengatakan jangan menahan kebaikan. Kita tidak boleh enggan, menunda-nunda, merasa malas, menghindar, mengambil jalan lain, banyak pertimbangan dan lain-lain ketika ada kesempatan untuk kita melakukan baik bagi seseorang atau satu keadaan. Kebaikan itu memang harus kita lakukan supaya orang yang berhak menerimanya itu jangan tertunda. Kenapa? Sebab belum tentu kita tahu hari esok. Kita ingin berbuat kebaikan kepada seorang tapi kita tunda-tunda, ternyata orang itu sudah meninggal lebih dahulu atau sudah mengalami sesuatu lebih dahulu dan kita menyesal, kenapa enggak dari dulu ya saya lakukan. Saudaraku, sesungguhnya kebaikan itu menimbulkan kebahagiaan. Terakhir saya ingin kutip atau kita ingin renungkan cerita orang Samaria yang baik hati. Namanya juga orang Samaria yang baik hati, Alkitab aja menuliskan. Orang Samaria itu menolong orang yang dirampok, dia membersihkan, membalut luka orang tersebut, menaikkan orang itu ke atas keledainya, membawanya ke tempat penginapan, membayar pemilik penginapan tersebut dan berjanji akan kembali. Dan kalau kurang akan membayar kekurangan biaya yang diperlukan sampai orang itu sembuh. Saudaraku, pengajarannya kita melihat bahwa meskipun ia membawa orang yang terluka itu ke penginapan, ia tidak membatalkan perjalanannya untuk bisnisnya mungkin, untuk tugasnya mungkin, dan beralih sibuk merawat orang tersebut. Ia tetap melakukan tugasnya, tanggung jawabnya. Ia mempercayakan orang terluka tersebut kepada orang yang mampu, dalam sini di penginapan. Ia fasilitasi orang yang terluka tersebut. Ia tidak seorang diri yang mengurus orang terluka tersebut, tetapi dia memperhatikan. Begitu sesungguhnya caranya memberikan pertolongan kepada orang lain. Kita melakukan sesuai kemampuan kita. Tapi apa yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan belas kasihan, dengan keinginan untuk berbuat baik akan berdampak besar kepada mereka yang kita tolong. Puji Tuhan, kita akhiri dengan merenungkan betapa sukacitanya jemaat di Makedonia karena mereka bisa berbuat baik dikala mereka sendiri sedang mengalami kesusahan, kesulitan besar.
2 Korintus 8 ayat 1 sampai 2. Kita baca sama-sama sambil berdiri. Ya, 2 Korintus 8 ayat 1 dan 2. Baca 2, 3. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Ayat 2-nya, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Luar biasa. Ya, mereka miskin, mereka dalam ujian, mereka dalam kesulitan, tapi kemurahan mereka untuk berbuat baik menyebabkan sukacita berkat Tuhan itu melimpah. Saudaraku, marilah kita pegang prinsip ini. Bisa baca nanti di depan, kita baca sama-sama ya, prinsip kebaikan. 2, 3, dengan berbuat baik kepada orang lain, kita sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri. Dengan nolong orang lain, sesungguhnya kita sedang menolong diri kita juga. Sekali lagi saudara yang baca, 2, 3. Katakan haleluya. Mari tersenyumlah sebelah-sebelah saudara, tersenyumlah di rumah-rumah saudara. Sebab pada waktu engkau tersenyum kepada orang lain, sesungguhnya engkau sedang tersenyum kepada diri kita sendiri. Tuhan memberkati saudara semua dengan kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu akan menyembuhkan stres saudara, khawatir saudara, parnoan saudara, ketakutan saudara, bahkan kesembuhan bagi tubuh jasmani saudara. Haleluya. Katakan sekali lagi, hai jiwaku, pujilah Tuhan, berbuat baiklah, berkat Tuhan turun. Beri tepuk tangan, mari para pemain musik dan WL Singer ke depan. Kita tundukkan kepala, kami mengucap syukur kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Pada waktu kami berbuat baik, sesungguhnya kemurahan itu juga datang dalam diri kami. Tuhan, berikanlah pengertian itu terus dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak menyimpan kebencian, kami tidak menyimpan kepahitan, kami tidak menyimpan kemarahan, kekesalan, tapi kami mau berbuat baik bahkan kepada mereka yang menyakitkan kami. Supaya benih-benih kebaikan itu bertumbuh juga di dalam kehidupan kami semua. Tuhan memberkati seluruh saudara yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Dimanapun saudara kami berada, berkat Tuhan menyertai saudara semua. Kami memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati saudara dalam pekerjaan, usaha, mata pencarian. Diberkati anak-anakmu dimanapun anak-anakmu berada. Baik di dalam kota ini, di luar kota, di luar negeri. Dalam penyertaan perlindungan Tuhan. Tuhan menyertai saudara dengan kebaikannya yang berlimpah-limpah. Tuhan memberikan kelegaan, ketenangan, kebahagiaan, bahkan iman yang teguh. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa buat Bapak Presiden, bagi seluruh jajaran pemerintahan kami. Diberikan selalu kekuatan, kesehatan, hikmat. Dan kami percaya walaupun katanya Indonesia akan menghadapi resesi ekonomi, tetapi di dalam Tuhan Yesus kami percaya Tuhan menolong, berkuasa, Engkau berdaulat bagi bangsa dan negara kami. Kami doakan kiranya Shalom-Mu turun bagi bangsa kami, Shalom-Mu turun bagi kota-kota dan desa-desa kami,
Salam-Mu turun bagi kota Jakarta di mana kami berada. Terima kasih Bapa, lawatan-Mu bagi setiap keluarga, bagi setiap mereka yang sedang mengalami musibah karena kebanjiran, bahkan karena COVID-19. Diberikan kekuatan, diberikan pertolongan-Mu dan jalan keluar-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya COVID-19 akan semakin menurun dan Indonesia, Jakarta akan terbebas. Hingga kami pun boleh dengan bebas beribadah lagi di rumah-rumah ibadah kami. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan saudaraku. Mari kita akan nyanyikan satu lagu sukacita. Kita katakan, oh sukacitaku. Biarlah sukacita itu memenuhi kehidupan kita. Oh sukacitaku. Oh sejak ku jumpa Yesusku, Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Katakan oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Haleluya. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara dengan sukacita. Saudaraku, kami tetap mengharapkan dan mengundang supaya saudara ikut serta di dalam ibadah doa, pujian dan penyembahan setiap hari Rabu lewat Zoom meeting jam 7.15 sampai jam 9. Nikmati persekutuan dengan Tuhan. Nikmati kehadiran Tuhan dalam setiap kehidupan saudara. Dan hari Kamis ada ibadah pujian, kesaksian dan firman Tuhan. Kita sedang mempelajari tentang akhir zaman, ya. Masuk ke dalam Zoom meeting 19.15 dan sampai 21. Dan kalau ada kesaksian, kesempatan saudara untuk bersaksi, ya, ingat bahwa iblis dikalahkan oleh kesaksian-kesaksian kita. Puji Tuhan. Dan bagi saudara yang ingin dan rindu untuk menabur di ladang Tuhan di tengah-tengah keadaan begini, ya, saudara bisa memberikan persembahan-persembahan saudara di akun-akun yang tertulis di layar ini. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara semua. Mari kita berdiri, kita akan tamatkan. Kami memuji kebesaran-Mu.
memuji kebesaran-Mu, kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu, kebesaran-Mu, Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari angkat tangan iman saudara. Kiranya Tuhan melawati saudara semua dan menyertai engkau hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati para pelayan yang telah melayani pada hari ini, para singer WL, pemain-pemain musik, multimedia, sound, dan semua yang terlibat di dalam pelayanan lewat Zoom, lewat live streaming, bahkan nanti lewat Zoom meeting di ibadah-ibadah yang akan datang. Berkat Tuhan yang istimewa melimpah bagi mereka yang melayani Tuhan, baik di sekolah minggu, para guru sekolah minggu, di teens, dan juga di diakonia. Dan sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menjadi milik kepunyaan saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Haleluya. In Jesus name. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk dan bersaat teduh. Tuhan memberkati saudara semua. Sampai ketemu di ibadah-ibadah yang akan datang. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap bersukacita di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.